Welcome. Kita akan coba masuk ke game berikutnya teman-teman. RRQ versus EPOS di game yang ke-8 ya guys ya. Iya Lingga di sini ya ikutan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Gers mencoba untuk memakai hero Sapphire ya. 20.000 dari Bill Raja Iblis. Pesan ikut mas. Oke lo makasih. 20.000 makasih. Deal kah? Makasih ya Deal. Cuma aku nggak tahu nih abis ini masih RT atau enggak. Kalau RT kan silakan sih dapat sih. Cuma kalau misalnya enggak paling kan posting biasa ya. First bolt ya. Udah berhasil dilakukan. Poin pertama seberhasil terjadi. Dengan efek stun yang juga harus mengenai ke arah serang Daisy. Harus membuat diri pun berhati-hati apalagi dengan sebuah hook dari serang second ya. Yang bisa membuat bencana. Thank you Deal. Semoga berkah selalu ya Deal. Dengan pengambilan ke arah sebuah Little Wonder yang juga kini akan berhasil didapatkan oleh serang Kings dengan cukup mudah. Sedang mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Dengan rotasi yang juga akan dilakukan. Ada Argus Warteg yang kini mulai mencoba untuk memberikan penekanan, memberikan tusukan. Fajit TZ terlihat dalam posisi yang gak cukup baik, bahkan harus terkena one last hit yang membuat dirinya pun harus kini terkena tumbangan. Sementara hook berhasil juga terjadi mengenai seorang Redzi yang kini harus bertahan. Sementara Doski pun juga mulai mencoba mengejar. Serangan tambahan kini akan berhasil terbuka buat teman-teman dari tim EPOS di area depan sana. Sampai jam berapa? Nyata sampai jam 8 teman-teman live-nya. Dan kita lihat ada dua orang pemain dari pasukan tim EPOS yang kini kembali menyerang. Satu buat tembakan mengenai seorang Kings. Sisa satu bar darah yang membuat dirinya pun kini harus lebih berhati-hati. Recall menjadi tempat terbaik, tapi seorang Igre pun kini mencoba untuk membuka vision untuk seorang Kings yang hampir saja masih bisa dikejar, tapi kini dalam posisi yang gak cukup baik karena Doski sedang mencoba untuk mengambil ke arah sebuah rest buff-nya yang ada di area bottom lane. Dengan second yang mencoba untuk juga memberikan pengejaran, tapi sepertinya gagal untuk melakukan manuver. Doski mengambil buff dari pasukan tim lawan ya. Gratisan dari saluran atau enggak dari quiz ya. Ini kan lagi caster guys. Dengan pengejaran juga kini akan masih terbuka dengan Agus yang mungkin bisa untuk dikejar di sana. Sementara Donny Like jadi sempat dilepaskan. Aru pun berhasil terkonek. Igre pun gagal untuk bisa kabur. Poin tambahan pun terjadi lagi buat teman-teman dari tim RRQ yang kini akan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama ya. Di game yang kali ini dengan tentunya sebuah setup yang akan teman-teman dari tim RRQ pun lakukan. Dan Fajit TZ sedang menunggu mencari kesempatan untuk melakukan pergerakan. Dan sayangnya turtle pertama berhasil diambil. Dengan kita lihat juga ada sebuah opsi untuk bisa melakukan penyerangan tambahan, mulai melakukan rotasi. Dan Doski akankah jadi opsi utama yang kini mungkin bisa dijadikan prioritas. Dengan tentunya tim fight yang juga kini sedang dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dan killing spree pun berhasil untuk mereka dapatkan. Dengan kelomang yang juga kini akan berhasil diambil oleh teman-teman dari tim RRQ di area atas sana. Agus Warteg terlihat sudah berhasil memang membuka satu pengambilan ya. Dan ngelawan seorang Fajri kita lihat juga nggak mudah karena tadi sempat ada serangan ya yang Fajri TZ malah berhasil untuk lakukan di sana. Dengan posisinya juga kini harus mencoba untuk mengcover posisi di arah top lane. Masih menjadi pemain yang cukup Spartan. Dengan Renzi yang juga kini mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kelomang. Masih ada sebuah buff yang akan berhasil diambil, tapi kini harus malah membuat diri pun tertarik. Flicker menjadi jalan terbaik untuk bisa keselamat di saat Daisy mencoba untuk juga ikut serta memberikan sebuah support serangannya di depan sana. Namun memang masih belum ada ya sebuah pasang serangan yang bisa membuat tumbangan pun didapatkan. Dan kini Igre mencoba untuk membuka satu buah lompatan dan harus membuat diri pun terkena sebuah tarikan Bloody Hand. Berhasil terjadi dari serang second. Dengan kelomang yang juga kini harus mencoba untuk dikontes. Satu tarikan pun terjadi lagi dan Renzi tumbang untuk utama kali. Tarikan yang begitu baik dari seorang second sepertinya kini terus terjadi. Dengan cover yang juga kini harus dimainkan oleh serang Agus untuk bisa membuat Fajit TZ pun kesulitan. Kita dengan tumbang satu kali, Fajit TZ memang harus bermain lebih pasif ya. Setelah dengan pertarungan yang juga kini dilakukan di area tengah, seorang Daisy pun tumbang untuk kedua kalinya.
dengan Gears yang terus membuka beberapa tembakan, dengan Donilite yang tentunya bisa untuk dia manfaatkan. Kita lihat Turtle di bagian top lane pun juga kan kaki ini berhasil diambil. Mancing mania mantap pun terjadi lagi. Second kembali berhasil untuk menarik pemain-pemain dari pasukan tim EPOS ya. Memanjakan dengan sebuah tarikan-tarikan yang bisa untuk dilakukan. Dan Fajitizi kita lihat juga kini harus dalam tekanan karena 3 orang pemain mencoba untuk membuat dirinya pun kesulitan. Tapi Turtle yang berikutnya kini akan mencoba diambil langsung oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan lihat satu buah pengambil kartu Turtle pun berhasil dimanfaatkan dengan satu buah retribution dari seorang Kings, dengan serangan dari seorang Doski yang juga kini mencoba memberikan satu buah sontikan. Tapi Second lihat lagi dan lagi memberikan kusilannya untuk game yang kali dengan satu tarikan yang harus menarik juga sebuah res buff. Dan kita lihat di bagian atas dengan bantuan sebuah internal evil yang juga dilakukan oleh Agus, masih menjadi pemain yang juga cukup bermain nekat ya. Agresivitas memang menjadi kunci utama untuk bermain Argus ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang bisa dibilang mainin untuk ultinya dengan momen yang tepat ya, itu oke banget sih buat Argus sih guys. Karena bisa dari area kalian mungkin harusnya bisa tumbang, tapi malah berhasil untuk membuka pengambilan ya. Tarikan tadi gagal dilakukan oleh serang Second, membuka Donilite, Gears, membuka visi yang besar tentunya untuk bisa membuat teman-teman dari tim EPOS pun dalam tekanan. Apalagi dengan keadaan dari tim mereka ya, yang kini sedang tertinggal. Mereka harus mencari tentunya poin-poin lagi dengan dalam posisi seorang Kasih yang juga kini dalam ancaman. Poin kill pun berjatuhan dengan tap sobat serang Kings yang juga berhasil untuk memakan korban. Pick up pun kembali didapatkan, bahkan Gears pun juga kini akankah berhasil mencoba untuk memberikan tembakan di area bawah sana sehingga mungkin memudahkan serang Igor untuk bisa terkena sebuah dominasi. Tapi Kings bertindak sendirian, berhasil membuka lagi satu sontekan meskipun harus membuat dirinya pun juga tertumbangkan. Dan Bloody Hand sempat terjadi. Second mencoba untuk meminimalisir juga ya darah dari seorang pemain yang ada di area bottom kali ini, seorang Fajitizi yang juga harus mau tertarik lagi. Donilite pun berhasil terbuka. Gears berhasil lagi membuka pengambilannya di area depan sana. Di sini ada kosong kabang katanya. Habis ini ada kosong tapi main kostum biasa kemungkinan ya teman-teman ya. Kalau kalian mau main kostum biasa boleh. Donilite kembali terbuka, sementara Doski pun juga kini akan mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah purple yang ada di area tengah. Kings gagal seperti untuk bisa mengambil ke arah purple-nya. Dan kita lihat serangan pun kini harus dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle. Ada sebuah evolusi terjadi ke arah Lord kali ini. Dan siapakah yang berhasil untuk bisa ngambil ke arah Lord yang pertama di area bawah kali ini? Dengan serangan dari serang Gears yang juga mulai dilakukan secara perlahan. Sebuah intimidasi cukup besar terjadi karena serang Renzi dengan bantuan dari juga serang Kings yang juga kini mulai ikut dalam pertarungan. Dan sobat pun terjadi dan sebuah pick up tambahan pun harus terbuka lagi karena serang Igri yang bahkan harus kini terkena sebuah double kill. Pakai koin bisa 40 teman-teman. Desi juga sempat tertarik dan mencoba dikejar oleh serang Agus yang kini juga mencoba memantapkan diri untuk bisa membuka lagi sebuah antara Evil. Dan Bloody Hand sangat membantu Doski dalam posisi yang gak cukup baik, tapi malah berhasil membuat outplay pun dilakukan, bahkan double kill berhasil dia dapatkan mencoba menghindari satu bodoh like yang tadi sempat seorang Gears lakukan. Sementara dengan platingan tambahan yang juga kini teman-teman dari tim RRQ lakukan, apakah bisa membuat mereka mendapatkan momen dengan Lord yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan di game kali ini? Radoski akan mulai mencoba untuk juga memberikan satu invasinya dengan zoning yang juga kini harus dilakukan oleh serang Igri. Rezi pun mulai bersiap menjaga badan, akan mencoba untuk bersiap juga dengan sebuah pengambil karena Lord yang kini malah harus berhasil didapatkan. Doski dengan satu retributionnya membuka Lord yang pertama tentunya untuk bisa dijalankan langsung ke area bawah sepertinya. Dan ini ada pertarungan yang bakal mulai terjadi dengan dua jungler yang kini akan mencoba berebut untuk saling nge-kill. Soblet sempat terbuka langsung dari serang Kings, tapi bantuan dua orang member dari pasukan tim EPOS pun kini mulai ada dan siap tentunya untuk nge-cover teman-teman dari tim EPOS yang lain ya. Apalagi dengan posisi yang tadi cukup dekat ya
Sebenarnya kalau misalnya pengen ngebuka war enak banget ya. Cuman sayangnya mereka masih juga mencari-cari ya tempat yang enak untuk bisa ngebuka war dengan bagus dan bisa ngebuat ya teman-teman dari tim RRQ mungkin bisa kehilangan beberapa pemainnya di bagian depan sana ya. Apalagi dengan posisi dari RRQ yang kini masih cukup unggul dari segi point kill ya. Mencoba membuat mereka dikasih space terlebih dahulu untuk bisa memanfaatkan dari segi pertarungan, tapi mancing mania mantap from second kembali berhasil untuk memakan korban. Dan sobat pun kini juga dibuka dengan Daisy yang juga harus mencoba untuk pulang dari belakang sana. Masih terkena one last hit. Kins membuka satu killing spree, sementara Donny pun juga terbuka langsung oleh seorang Kirs yang kini harus melihat satu persatu dari teman-teman tim RRQ pun ditumbangkan di sana. Dan lihat objektif berikutnya pun berhasil dimanfaatkan juga oleh teman-teman dari tim EPOS. Dia juga kini mulai mencoba untuk menyerang ke bagian tengah. Sebuah turret di bagian tengah akan juga berhasil didapatkan. Dan Renzi masih mencoba memenangkan pertarungan meskipun harus sendirian dan harus terkena tusukan dengan cukup dalam. Doski mengambil ke arah purple dari pasukan teman-teman tim RRQ. Dan lihat turret di bagian atas pun juga kini berhasil seperti dihancurkan. YGTZ menjadi pemain yang juga cukup brilian memanfaatkan space dengan kini satu buah wave dragon, membuat second pun harus terkena satu monster kill di tangan Doski yang juga kini akan berhasil untuk membuka lagi pengambilan. Tapi sayangnya pasukan dari tim RRQ pun juga harus dikejutkan dengan SOD yang berhasil masuk memudahkan pengambilan ke arah serang Daisy yang berhasil ternyata dikejar. Fajri ini harus melihat beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun langsung ditumbangkan. Dan ini ngebuat bencana karena tentunya teman-teman dari tim RRQ akan mencoba untuk memanfaatkan space-nya untuk menyulitkan teman-teman dari tim EPOS. Belum lagi kalau misalnya mereka pun bisa manfaatin turret-turret lain untuk bisa diambil ya. Ada beberapa turret lain yang mungkin bisa dikunci. Apalagi dengan Agus yang juga kini mulai melakukan beberapa inflasi ke bagian bawah kali ini. Mungkin ada sebuah turret yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Ada Gers juga masih menjadi pemain yang cukup brilian, belum sama sekali tumbang, menjadi pemain yang sangat-sangat berharga yang teman-teman dari tim RRQ itu punya tentunya, dengan Donilek yang bisa membuat bencana ya. Kalau mau ikutan bisa VIP, bisa gratis teman. Kalau gratis dari saluran atau dari quiz nunggu nanti ya. Kalau dari VIP donate. Kini lord pertama untuk teman-teman dari tim RRQ akan berhasil untuk bisa mereka dapatkan. Harus mencoba untuk bertarung dengan Agus yang juga malah berhasil memenangkan pertarungan pertama di Arbat Sumlin. Namun gagal untuk bisa kabur dengan harus membuat seorang Renzi pun melakukan pick up kelimanya di game kali ini. Ada dua orang member dari pasukan tim RRQ yang harus kini ditumbangkan. Dan masih ada pertarungan berlanjut. Belum lagi dengan Lord yang harus malah berhasil dikunci di tangan teman-teman dari tim EPOS. Dan sayangnya Gears juga masih cukup kuat untuk bisa membuka eliminasi. Dan bahkan turut di bagian inner pun juga kini sebenarnya akan mencuri hancur apalagi dengan sebuah mancing mania mantap dari sang second. Buset guys, ini cosplay Ido kah? Dengan Renzi yang juga dalam posisi yang gak cukup baik, harus terkena sebuah sontekan dari seorang Kins. Ini bencana satu persatu. Teman-teman dari tim EPOS pun mulai kehilangan fokus mereka. Dengan Fajitizi juga kini mencoba membuka satu buah Dragon Cars pun harus ditumpangkan. Dengan powerpoint juga kini sedang mencoba untuk diambil langsung oleh seorang Kins. Mencoba untuk mengunci beberapa buff untuk bisa diambil ya. Karena memang tujuannya mencoba untuk menyulitkan dan men-take over ya sebuah gold yang harusnya dikumpulkan oleh pasukan tim EPOS. Tapi malah teman-teman dari tim RRQ pun dapatkan di game yang kali ini. Dengan tentunya juga harus bertarung lagi dengan melawan seorang Igre di depan sana. Tapi sepertinya Fajitizi dari samping sempat mencoba untuk melihat ada satu buah kesempatan, mungkin bisa mendorong dengan satu buah wave dragon. Tapi kini pertarungannya malah dilakukan di area tengah dengan berhasilnya untuk bisa membuat seorang Daisy pun diamankan. Namun gagal untuk bisa kabur dan penyelamatan ya. Tadi seperti gagal memang dilakukan dan masih menyerang. Bahkan dengan satu buah pengejaran kita seorang Igre pun kini dalam ancaman. Eternal Evil berhasil untuk dilakukan. Namun sayangnya seorang Fajri pun malah muncul dari samping dan berhasil memberikan pembalasan. Saling serang dari kedua tim. Mencoba untuk membuat gamenya kali ini juga seperti akan mencoba untuk mereka ambil. Belum lagi dengan datangnya serang Doski membuka masalah lebih. Ada dua orang pemain tersisa dari turret pun kini berhasil dihancurkan. Menjadi bencana. Apalagi dengan satu buah purple yang juga kini harus malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim EPOS di sana.
Ini bakal membuat pasukan dari tim Merah pun sepertinya nggak cukup tenang untuk bisa bermain di game yang sekarang. Mereka harus cari cara untuk bisa membuat pembalikan keadaan pun dilakukan di sana. Kalau misalnya enggak, ini bakal sangat-sangat berbahaya karena dari segi lordnya ya. Ini juga mungkin bisa diamanin oleh teman-teman dari tim EPOS di game kali, dan bahkan mencoba untuk membuat seorang Kins pun melakukan sebuah aksi dengan purple yang berhasil diambil. Kins menjadi pemain yang superior, berhasil mengambil purple dari tangan teman-teman tim EPOS. Bahkan bukan hanya sendirian ya, Kins pun harus ngelawan beberapa member yang lain dan untungnya masih bisa membuat diri pun selamat. Namun kini ada sebuah pembalikan keadaan yang juga sedang dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS, mencoba mencuri rest buff dari pasukan teman-teman tim Hierarchy. Dengan kini ada satu team fight lagi yang akan terjadi, recall dilakukan. Yes, mencoba untuk area belakang, dan kalau kita lihat dari teman-teman tim Hierarchy ya, memang dari segi gold mereka kurang, tapi dari segi point kill memang mereka cukup banyak mengumpulkan pemain ya. Cuman ini nggak cukup sih buat ngumpulin ke arah pemain, tapi goldnya masih tertinggal ya. Dengan ketinggalan juga lumayan berasa nih ya, 3000-an Kins bahkan harus ditumbangkan. Gak ada seorang Kins, mengambil Akaron harusnya bisa dengan mudah bisa didapatkan oleh pasukan tim EPOS, yang kini akan mencoba mengambil ke arah Lord yang ketiga. Dengan gak ada gangguan yang cukup besar, Doski berhasil mengambil dengan satu retributionnya ya. Dengan perlahan kita lihat juga serangan kini akan mencoba untuk kembali dilakukan, dan Gears di satu bonel yang sempat terlihat. Sementara Wave Minion pun juga kini mencoba untuk di-plating juga di area tengah sana. Jago Gwynnya katanya. Wah, Gwynnya jago kak guys. Tumbang 10 kali sih. Asisnya 5 sih. Masih jadi pemain yang kayaknya lagi nyari ya. Momen-momen yang bagus juga buat bisa untuk dia manfaatin guys. Ini kalau mati 2 lagi sih selusin sih guys. Dengan cover yang ada di area bottom lane, kita lihat mencoba untuk membuka kemudahan ya agar Lord mungkin bisa masuk. Tapi kayaknya emang tugasnya gitu guys. Seorang Roam ya, tugasnya ya banyak tumbang, ngebantu teman-temannya mungkin. Dengan kita juga ada satu buah flame shot yang tadi sempat seorang Daisy lakukan, mencoba untuk membuka satu buah field recommend karena seorang Agus di depan yang kini mencoba untuk kabur tapi gagal berhasil terjadi, dan harus malah ada satu monster kill yang kini harus didapatkan langsung. EPOS mencoba untuk masuk, membuka bencana lebih untuk teman-teman dari Hierarchy yang kini harus sepertinya berhati-hati. Tersisa 3 pemain dengan Renzi yang juga kini akan mencoba untuk datang, tapi tertarik dengan satu buah hook, dan Bloody Hand berhasil untuk diamankan. Thames of Blood pun terbuka dari serang Kiss, meskipun harus juga membuat diri pun kehilangan immortality, tapi Kiss masih mencoba untuk tegar, memberikan satu buah support karena Igre yang harus juga terkena sebuah panis di depan sana. Donilai pun cukup banyak untuk bisa mengurangi darah seorang Doski yang kini harus lebih berhati-hati, dan satu momen untuk bisa menghancurkan turret pun kini akankah berhasil terjadi ya. Dengan dari Doski yang kini malah berhasil untuk mengamankan satu Rose Gold Meteor ya, untuk bisa menambah dari segi durability. Akan mencoba untuk juga mengambil karena beberapa buff terlebih dahulu untuk di game kali ini. Sayang sekali pertarungan yang masih harus membuat pasukan dari tim EPOS pun lebih harus waspada, karena mereka harus bisa melakukan juga pengambilan untuk Lord yang berikutnya. Dengan kini paksaan dari Doski yang juga harus membuat diri pun dalam bahaya. Hampir saya tertarik lagi dengan sebuah mancing mania mantap dari serang second di sana. Sementara di area bawah, Fajitiji pun juga mencoba untuk menjadi pemain yang mungkin bisa jadi ya, melakukan cover dengan baik dengan satu split push yang kini sedang mencoba untuk dia lakukan, memberikan cover dia bottom lane, mencoba untuk menyulitkan pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Dan kita lihat lagi, bang, invite aku nanti siap Lingga. Masih 9-0, masih kosong teman-teman. Masih baru Lingga, Someone, Deal, Kins, sama Dimas ya. Yang mau ikutan lagi masih bisa. Dengan kini kita lihat juga ada sebuah team fight yang berhasil membuat serang Kins pun diamankan. Lordnya akan kami coba untuk diambil buat teman-teman dari tim EPOS yang akan mencoba untuk mengambil Lord yang keempat. Ini akan membuat tentunya pasukan dari tim Hierarchy pun bakal semakin kesulitan untuk bisa melakukan pertahanan, tapi SOD berhasil terkonek. Apakah akan munculkan seorang Kars yang kini mungkin akan mencoba untuk bertarung, tapi pengambil akar Lord pun gagal untuk bisa didapatkan. Doski mengambil kesempatan dengan cukup baik di area depan. Jack boleh kalau mau ikutan di sini ya Jack. Jam 8 iya, Frian aman.
Dengan lagi satu bos serangan yang juga kini berhasil memakan korban. Gears membuka Donny Light. Dengan tentunya teman-teman dari tim Araki juga kini harus dalam bencana. Karena mereka pun harus melihat Bowler pun kini langsung mulai masuk ke arah sebuah base-nya. Dengan harus membuat Dosky pun tumbang. Tapi sepertinya ya 4 orang pemain masih cukup kuat harusnya untuk bisa membuka pertempuran. Tapi sayangnya Igri jadi eliminasi tambahan yang teman-teman dari tim Ipos pun harus malah dapatkan. Dan kini Immortality pun hilang. Dan beberapa pick up pun kini diciptakan. Renzi masih ingin lebih mencoba untuk mungkin mendapatkan pick up lagi. Di saat seorang Fajitizi malah berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Gears pun kini harus sendirian. Dan sepertinya akan jadi bencana jika harus membuat dirinya pun bertahan sendirian. Dan triple kill from Fajitizi berhasil menjadi penutup untuk game yang sekarang. Ipos membuka kemenangan. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun berhasil dikalahkan untuk gamenya di match kali ini. Coba terjadi karena seorang Igre dengan 2 silver dari Dosky dan juga Daisy ya. Sementara dari segi emas berhasil didapatkan oleh seorang Fajitizi dan juga seorang Renzi ya. Yang bahkan kini berhasil mendapatkan MVP untuk gamenya di match yang kali ini. Dengan kita juga dari tim lawannya ada 3 silver dan emas dari seorang Kins ya. Wah, MVP-nya juga dari Gears ya. Masih jadi pemain yang luar biasa memang King Gears ya. Di area belakang tembakan-tembakan terus dilakuin ya. Setipis tisu Gwynnya katanya. Gwynnya setipis tisu kak guys. 34 berbanding 28 pick off. Durasi pertandingan 20 menit. Kita akan coba untuk masuk ke game selanjutnya. Itu adalah game yang ke-9 teman-teman ya.